Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Islam Bercerita. Klik tombol subscribe dahulu sebelum saya menceritakan tentang kisah kelahiran Nabi Musa alaihissalam sampai tenggelamnya Raja Fir'aun beserta bala tentaranya di Laut Merah. Dimulai dari Imam Al-Suddi menceritakan dari Abu Salih dan Abu Malik, dari Ibnu Abbas dan dari Murrah dari Ibnu Mas'ud, yang diceritakan dari kalangan para sahabat bahwa Fir'aun bermimpi melihat api yang sedang dari arah Baitul Maqdis yang membakar wilayah Mesir, tapi tidak membahayakan bagi kaum Bani Israel. Tatkala bangun, Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir dan ahli nujum dan menceritakan perihal mimpinya tersebut. Kemudian mereka semua menceritakan bahwa akan lahir seorang anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan Mesir. Sejak saat itu, Fir'aun memberitakan seluruh bala tentaranya untuk membunuh semua anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang baru lahir tanpa kecuali. Sampai suatu saat, lahirlah anak laki-laki dari kalangan Bani Israel yang bernama Musa dari ibu yang bernama Ayarka. Setelah melahirkan Musa, ibundanya sangat takut dan gelisah, khawatir kalau nanti bala tentara Fir'aun mengetahui akan kelahiran putranya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilham kepada ibunda Musa untuk menghanyutkannya di sungai, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan mengembalikan Musa kepada ibundanya kembali. Dan ternyata muara sungai itu sampai ke istana Fir'aun, dan Musa ditemukan oleh istri Fir'aun yang bernama Asyah binti Muzahim bin Ubaid bin Aryan bin Al-Walid. Kemudian Siti Asyah mengasuhnya, namun pada saat Musa mau minum ASI, dicarikan perempuan untuk menjadi ibu yang menyusui Musa. Terjadi keanehan di sini. Bayi Musa tidak mau disusui oleh siapapun. Akhirnya ibunda kandung Musa, Ayarka, mengajukan diri untuk menyusui Musa, dan Musa mau menyusu kepada ibunda kandungnya sendiri. Dan terbuktilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada ibunda Musa untuk mengembalikan Musa kepada ibundanya. Musa berada dalam istana Fir'aun sebagai anak angkat sampai beberapa tahun hingga masuki masa remaja. Suatu ketika Musa berjalan-jalan di kota dan mendapati dua orang yang sedang bertengkar. Yang satu adalah pasukan Fir'aun dan yang lain dari kalangan Bani Israel. Kemudian Musa membantu orang yang dari kalangan Bani Israel dan memukul pasukan Fir'aun sampai meninggal dunia. Lantas Musa khawatir kalau Fir'aun marah kepadanya karena salah satu pasukannya mati karena dibunuh olehnya. Akhirnya Musa melarikan diri keluar dari Mesir menuju arah kota Madian. Di tengah perjalanan Musa menemukan sekelompok orang yang berebut di sekitar sumur untuk memberikan minum hewan ternak yang digembalanya. Tapi di sisi yang lain ada dua orang perempuan yang tidak ikut berebut untuk memberikan minum hewan ternaknya. Lantas Musa bertanya kepada keduanya, "Mengapa kalian tidak ikut berebut dengan mereka?" Salah satu dari keduanya menjawab, "Bagaimana kami berdua berebut dengan mereka, sedang mereka laki-laki semua dan kami hanya perempuan, dan pasti kami berdua kalah dengan mereka." Kemudian Musa membantu mereka untuk memberi minum hewan ternak dua perempuan tersebut. Kemudian Musa mengantar mereka pulang sampai ke rumah mereka, dan ternyata mereka adalah putri Nabi Allah, yaitu Nabi Syuaib alaihissalam. Kemudian Nabi Syuaib bertanya kepada Musa, dan Musa menceritakan semua hal yang terjadi selama berada di Mesir sampai melarikan diri ke Madian. Salah satu dari putri Nabi Syuaib berkata kepada ayahnya, "Ayah, bukankah ayah sudah tua dan kami berdua hanya seorang perempuan? Maka kami kurang mampu untuk menggembala hewan ternak ayah. Bagaimana kalau Musa menggembalakan hewan ternak ayah?" Lantas Nabi Syuaib berkata kepada Musa, "Bagaimana Musa?
Apakah kamu mau?" Musa pun mengiyakan permintaan Nabi Syuaib. Kemudian Nabi Syuaib berkata kepada Musa, "Kalau kamu menggembala hewan ternak selama 8 tahun, kamu boleh pilih salah satu putriku untuk menjadi istrimu. Tapi kalau 10 tahun terserah kamu Musa, boleh satu atau dua-duanya kamu jadikan istrimu." Tanpa terasa, seiring berjalan waktu, Musa telah tinggal di Madian selama 10 tahun. Tiba-tiba Musa teringat terhadap kaum Bani Israel yang tertindas oleh kekejaman Fir'aun dan tentaranya. Kemudian Musa menyampaikan keinginannya untuk kembali demi untuk membebaskan kaumnya dari penindasan Fir'aun, dan Nabi Syuaib pun mengizinkan Musa untuk kembali ke Mesir. Setelah mendapat izin dari mertuanya, Musa didampingi sang istri Safura berangkat menuju Mesir. Setibanya di sebuah bukit, tatkala waktu itu sudah malam, Musa melihat sinar di atas bukit itu. Kemudian Musa berkata kepada istrinya, "Tunggulah di sini, aku akan mendekati cahaya itu." Kemudian Musa berjalan mendekati asal cahaya itu. Setibanya di dekat cahaya, terdengar suara yang ditunjukkan kepada Musa, "Wahai Musa, kamu sekarang berada di lembah yang disucikan, maka lepaslah terompahmu, dan aku memilihmu untuk menjadi rasul utusanku, dan dengarkan wahyu yang aku sampaikan. Sesungguhnya aku Allah, tiada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku dan dirikan sholat untuk mengingatku." Demikian bunyi wahyu yang diterima oleh Musa di bukit yang dikenal sebagai Bukit Tur Sina. Kemudian setelah menerima wahyu, Nabi Musa alaihissalam meminta agar Harun, saudara sepupunya, diangkat menjadi rasul juga untuk menemani Nabi Musa alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun, karena lebih fasih dan lebih lancar dalam berbicara. Dikarenakan Nabi Musa alaihissalam ketika masih kecil sempat memakan bara api, sehingga lidahnya terbakar dan membuat Nabi Musa alaihissalam tidak begitu fasih dalam berbicara seperti saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Setelah mendapat wahyu, Nabi Musa alaihissalam meneruskan perjalanannya ke Mesir. Begitu sampai di Mesir, Nabi Musa alaihissalam langsung menemui bunda dan saudaranya, yaitu Harun. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Harun bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengirimkan wahyu kepadaku dan menjadikan saya dan kamu Harun sebagai nabinya untuk berdakwah kepada Fir'aun agar menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam berangkat menemui Fir'aun untuk mengajaknya menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah bertemu dengan Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Fir'aun bahwa ia adalah nabi sekaligus rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengajak Fir'aun menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Fir'aun menolak dengan mengajukan tantangan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menunjukkan mukjizat sebagai bukti akan kenabian dan kerasulannya. Maka Fir'aun menyuruh tukang sihir untuk melemparkan tali mereka, dan seketika tali-tali itu berubah menjadi ular yang membuat Nabi Musa alaihissalam terlihat gentar melihat kejadian tersebut. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkatnya, dan seketika tongkat itu berubah menjadi ular besar dan memakan ular-ular tukang sihir Fir'aun. Melihat kejadian itu, Fir'aun marah besar dan mengatakan Nabi Musa alaihissalam adalah penyihir. Kemudian Fir'aun meminta mukjizat lain. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam memasukkan tangannya ke dalam saku dan mengeluarkannya kembali. Serta merta tangan Nabi Musa alaihissalam mengeluarkan cahaya yang sangat menyilaukan pandangan Fir'aun dan para tentaranya, sampai-sampai Fir'aun meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memasukkan kembali tangannya agar tidak menyilaukan lagi. Tapi pun demikian, Fir'aun tetap tidak percaya kepada Musa dan Harun adalah nabi sekaligus rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam berdakwah kepada Fir'aun, dan Fir'aun menolak ajakan kedua nabi tersebut, maka Fir'aun marah dan memerintahkan para tentaranya untuk membunuh Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Maka Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya melarikan diri dari Mesir dan terus dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya, sehingga pelarian tersebut sampai di tepi Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam kebingungan dengan situasi yang seperti itu, yaitu di belakang mereka Fir'aun mengejar mereka dan
di hadapan laut membentang luas menghalangi pelarian mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke laut, dan seketika laut terbelah dan Nabi Musa alaihissalam menyuruh pengikutnya untuk segera menyeberangi laut sebelum Fir'aun dan bala tentaranya bisa menyusul mereka. Ketika Nabi Musa alaihissalam sudah sampai di seberang laut dan Fir'aun serta bala tentaranya masih di tengah laut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya kembali ke laut, sehingga laut kembali menyatu dan Fir'aun beserta para tentaranya tenggelam di Laut Merah. Setelah beberapa hari, rakyat menemukan tubuh Fir'aun masih utuh dan tidak membusuk sama sekali. Ini sebagaimana janji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai peringatan dan pelajaran bagi orang-orang setelahnya agar tidak menentang risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala.